Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, jumpa lagi dengan saya dalam acara Renungan Firman Tuhan yang menguatkan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang keselamatan yang daripada Tuhan. Firman Tuhan akan diambil dari kitab Lukas pasalnya yang ke-19 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan tentang pertobatan Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, Dia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Pembahasan firman Tuhan di sini tentang keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada Zakheus. Seringkali kita merasa bahwa kita sudah diselamatkan dan kita sudah terima keselamatan yang daripada Tuhan. Namun pertanyaannya, apakah benar kita sudah diselamatkan? Apakah benar kita sudah terima keselamatan yang daripada Tuhan? Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan tentang keselamatan yang daripada Tuhan. Karena di sini dikatakan bahwa sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Tuhan Yesus akan menyelamatkan setiap orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Kita sama-sama belajar firman Tuhan hari ini supaya jangan sampai kita cuma merasa kita sudah diselamatkan, namun sebenarnya kita belum diselamatkan. Ada beberapa hal yang kita bisa pelajari dari kisah Zakheus, di mana Zakheus bisa memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Apa yang dikerjakan oleh Zakheus? Kita bisa sama-sama mempelajarinya dan kita sama-sama bisa belajar bagaimana Zakheus menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Keselamatan yang daripada Tuhan memang adalah anugerah. Namun ada hal yang harus dikerjakan dari sisi manusia, dari sisi kita, sehingga kasih karunia itu sampai kepada kita. Kasih karunia keselamatan itu sampai kepada hidup kita, sampai kita menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seperti di kisah dalam Zakheus, Zakheus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia ingin mengenal siapa Tuhan itu. Dia bahkan sampai memanjat pohon ara. Dia tidak memperdulikan bahwa dia adalah seorang kepala pemungut cukai. Dia tidak memperdulikan bahwa dia orang yang kaya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Ataukah mungkin kita mencari Tuhan dengan semaunya kita, sesukanya kita, tanpa dengan sungguh-sungguh? Kita tidak akan bisa memperoleh keselamatan itu tanpa kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena dengan kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mengenal siapa Tuhan. Kita akan menghargai Tuhan, sehingga kita bisa memperoleh keselamatan itu. Hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus menerima Tuhan sebagai juru selamat kita. Seperti halnya yang dilakukan oleh Zakheus.
Sakeus juga menerima Tuhan di dalam rumahnya. Demikian juga kita. Kita harus menerima Tuhan dalam hati kita, sebagai juru selamat kita, sebagai penolong kita, sebagai orang yang mengubahkan hidup kita. Maka dengan itulah kita bisa memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Hal yang ketiga yang harus kita lakukan yaitu adalah pertobatan. Bagaimana pertobatan itu bisa berlangsung? Kita harus mengetahui apa hal-hal yang tidak berkenan daripada Tuhan. Itu yang harus kita tinggalkan. Barulah bisa terjadi pertobatan. Demikian juga Zakeus melakukan bahwa dia pernah melakukan pemerasan. Dia pernah melakukan hal-hal yang kurang berkenan kepada orang-orang miskin ataupun kepada orang-orang yang kaya diperas oleh dia. Dia melakukan pertobatan. Dia mengakui bahwa hal tersebut salah. Maka dia mengatakan bahwa setengah dari harta milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Bahkan sekiranya ada dari orang yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Bila kita lihat di dalam kisah Perjanjian Lama, bahkan seharusnya Zakeus cukup mengembalikan 10% saja. Atau di dalam Perjanjian Lama dikatakan bahwa pada saat kita melakukan hal yang kurang berkenan, merugikan orang lain, hanya perlu mengembalikan 2 kali lipat saja. Tetapi yang dilakukan Zakeus adalah dia mengembalikan 4 kali lipat dari orang-orang yang diperasnya. Dia memberikan setengah dari harta miliknya kepada orang-orang miskin. Artinya kesungguhan hati Zakeus tentang pertobatan itu ada. Demikian juga kita. Jangan kita cuma berhenti sampai kita mengenal Tuhan. Jangan kita berhenti sampai dengan kita terima Tuhan Yesus secara pribadi sebagai juru selamat kita. Tetapi langkah berikutnya setelah kita terima keselamatan adalah pertobatan. Kita harus mengetahui dosa-dosa apa yang sudah kita kerjakan yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Harus kita tinggalkan dan harus kita melangkah ke langkah berikutnya, yaitu pertobatan. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah kita sudah melakukan pertobatan demi pertobatan dari hari ke hari? Karena hal itu sangatlah penting untuk menunjukkan bahwa kita menghargai keselamatan yang daripada Tuhan. Jangan sampai keselamatan yang gratis ini yang daripada Tuhan, yang berupa kasih karunia ini, kita sia-siakan dengan hidup kita seenak kita sendiri. Kita hidup tanpa memperdulikan apakah yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Kita tidak pernah peduli. Justru setelah kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, kita mengenal Tuhan Yesus, pasti terjadi perubahan hidup. Itulah tanda-tanda kita melakukan pengecekan apakah kita sudah benar-benar terima keselamatan yang daripada Tuhan. Apakah kita sudah sungguh-sungguh menghargai keselamatan yang daripada Tuhan. Tanda-tanda itu akan pasti nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan meninggalkan semua dosa-dosa kita. Kita akan mulai melakukan hal-hal yang baik yang daripada Tuhan. Perubahan-perubahan hidup terus kita lakukan, karena kita menghargai keselamatan yang daripada Tuhan. Di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 dikatakan bahwa dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Kita pasti akan diampuni setiap dosa-dosa kita. Kita pasti terima keselamatan yang daripada Tuhan saat kita bertobat. Kita meninggalkan dosa-dosa kita. Kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita terima Tuhan Yesus secara pribadi. Maka itulah sesungguhnya keselamatan yang daripada Tuhan ada pada kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Jangan sampai kita sia-siakan keselamatan yang daripada Tuhan, sehingga keselamatan itu sudah kita terima, namun kita sia-siakan dan akhirnya pada Tuhan Yesus datang yang kedua kali, ternyata Tuhan mengatakan bahwa aku tidak mengenal engkau.
menyala daripada hadapanku. Renungan firman Tuhan hari ini membuat kita lebih mengerti dan lebih menghargai tentang arti keselamatan. Tentang keselamatan yang daripada Tuhan. Jangan sampai kita sia-siakan keselamatan yang daripada Tuhan. Karena percayalah bahwa waktunya akan sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang. Jangan sampai kita terlena. Jangan sampai kita menyia-nyiakan keselamatan yang daripada Tuhan. Jangan sampai kita tidak hidup dalam pertobatan. Karena saat kita hidup dalam pertobatan, percayalah keselamatan itu tidak akan Tuhan ambil kembali. Percayalah bahwa keselamatan itu akan selalu ada pada hidup kita. Namun, ingatlah, pertobatan demi pertobatan harus ada di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita harus tahu apa yang kita lakukan yang melanggar firman Tuhan harus segera kita tinggalkan. Kita harus melakukan perubahan-perubahan hidup dari hari ke hari dengan menyenangkan hati Tuhan. Terus bergaul dengan Tuhan, terus membaca firman Tuhan. Karena percayalah saat kita membaca firman Tuhan, kita mengerti perintah-perintah Tuhan. Larangan-larangan apa yang harus kita jauhi sehingga kita tidak melakukan hal-hal tersebut yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Semoga renungan firman ini membuat kita semakin hari semakin mengerti, semakin hari semakin hidup dalam pertobatan, semakin hari semakin kita terus menghargai tentang keselamatan. Arti keselamatan itu begitu penting bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.